Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita lihat ayat terkait dengan ini. At-Taubah ayat 103. Nah, sebelum saya lanjut, saya masih menunggu yang nggak pegang Quran, pegang Quran. Yang pegang HP, buka aplikasi Qurannya di HP. Sebab kalau nggak pegang Quran, khususnya Quran terjemah, takutnya fokusnya hilang. Sebab saya akan membawakan beberapa ayat terkait ini, dan ini sudah masuk pada pembahasan-pembahasan penting. Silakan dibuka HP-nya dan dicari Quran terjemahnya. Dan yang di rumah ada Quran terjemah akan lebih bagus. Buka surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 103. Baik, saya bacakan surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ada kata-kata wa salli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Ada kata-kata inna salataka. Jadi ada dua kata di sini, salli alaihim dengan inna salataka. Ini terkait dengan sholawat Nabi di ayat ini. Tapi dari sisi kosakata dulu, maknanya berbeda. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, zakat itu perintah dari Allah untuk mengambil sebagian dari harta manusia. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, yang kemudian kepada seluruh orang-orang beriman, dan kemudian kepada lembaga amil zakat. Khudh, ambillah. Jadi di sini ada ada semacam backup dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil hartanya orang yang mampu tapi tidak mau berzakat. Dan ini menunjukkan bahwa harta itu udah bukan milik orang tersebut. Ada orang kaya tidak mau berzakat, khudh, ambil. Karena itu hak orang lain, bukan harta orang kaya itu. Nah, kalau orang beriman itu sadar sekali bahwa sebagian dari yang dia miliki adalah hak orang lain. Karena itu dia tidak tersinggung kalau ada yang menagih. Sebaliknya, si pelit ini, persepsi dia tentang harta salah. Ketika disuruh zakat menjadi berat. Kenapa? Dia pikir semuanya punya dia. Di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Logika kepemilikan di dalam konsep Islam adalah kepemilikan al-malik, malikul mulki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diamanahkan ke kita karena kita berusaha. Karena kita berusaha diamanahkanlah harta ini. Harta ini yang bersama kita tetap milik Allah, bukan milik kita. Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita sebagai buah akibat dari sebuah usaha. Dan kata Allah, yang diamanahkan ke kamu ini untuk boleh kamu pakai sesuai dengan aturan Allah, sebagiannya milik orang lain. Faham sampai di sini? Khudh. Karena pada masa Rasulullah SAW dalam masa pemerintahan Islam, kalau ada orang nggak mau zakat, maka amil zakat termasuk lembaga hisbah masuk ke rumah itu.
Maka pemilik rumah orang yang tidak mau berzakat ini, si pemiliknya dikeluarin di kerangkeng dulu. Baru di appraisal, dinilai seluruh hartanya, kemudian diambil 2,5% secara paksa. Karena itu hak orang lain. Orang lainnya siapa? 8 asnaf, 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ya. Ini 8 golongan yang berhak mendapat zakat ini, ya dari 2,5% misalnya, sampai 20%, termasuk yang barang tambang. Kalau barang tambang itu harusnya rikaz, ini pengusaha-pengusaha tambang yang merusak bumi ini, zakatnya sampai 20% itu. Sebab dia tidak ikut memproduksi dari hasil bumi ini. Kalau orang yang bercocok tanam tidak menggunakan biaya produksi semata-mata tada hujan, itu zakat pertanian atau perkebunannya 10%. Yang pakai biaya produksi, zakatnya 5%. Dan seterusnya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan hartanya, membersihkan badannya, dan mensucikan jiwanya. Oh, jadi rupanya berzakat itu kembali kepada si pemiliknya juga ya. Jadi bukan untuk orang lain. Ini semua untuk pembersihan hartanya. Harta yang bercampur dengan ketidakberkahan, yang bercampur dengan yang diharamkan. Kalau dizakatin, berarti dibersihkan. Hartanya dibersihkan dari bercampur, bayangkan nasinya enak, bumbunya juga luar biasa, tergiur, tapi campur isi staples 1. Gimana kalau kemakan? Gimana kalau ketelan itu isi staplesnya itu? Naudzubillah, mudah-mudahan gak nyangkut nanti di usus. Akibat tidak mau berzakat. Atau makanin, wah lupa membaca basmalah, sama kayak orang tidak mau berzakat, hartanya mau dimakan semua. Ini campur batu kerikil, pas digigit, giginya yang goyang, ngigigit batu itu. Untung kalau langsung copot. Kalau nggak copot giginya, ngilu-ngilu itu. Begitulah sebagian harta manusia yang tidak dizakatkan karena tidak dibersihkan. Jadi kalau orang-orang dulu kan, dulu masih saya lihat ibu saya itu pakai nampa, dibersihkan dulu berasnya sebelum dimasak, ya, dibuang batu kerikilnya, dibuang gabahnya, ya, dibuang sisa-sisa kulit padinya. Nah, kalau yang sekarang mungkin sudah penanganannya sudah modern, ibu-ibu masih udah nggak kayak dulu lagi, nggak perlu pakai tampah lagi. Walaupun begitu bukan berarti kemudian lolos dari semua ini. Makanya di harta kita itu ada sisa orang lain atau hak orang lain yang harus kita bersihkan. Nah, baru kembali sampai kepada wasolli alaihim. Artinya di situ, dan bersalawatlah atau berdoalah untuk mereka. Karena berdoa itu dimulai dengan salawat. Wasolli alaihim. Makanya biasanya para amil zakatnya, penerimanya itu setelah menerima zakat mendoakan. Itu sunnahnya. Nih misalnya gini, ada fakir miskin menerima zakat, ya jangan udah dapat terima kasih ini hak saya, salah juga. Yang benar adalah setelah menerima zakat, baik si mustahik penerima zakat maupun si amil pengelola zakat harus mendoakan wasolli alaihim. Kata-kata wasolli ini artinya doa, memohon keberkahan. Itu. Yang kedua, ini juga mengandung nilai ibadah. Sholli, beribadahlah. Jadi menerima dan memberi sekaligus mendoakan ini sebuah proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan soal transaksi sebagaimana transaksi jual beli. Ini bukan soal transaksi pemberian biasa dalam kehidupan kemanusiaan secara sosial, tetapi
Ini semua bernilai ibadah. Karena ini beribadah wa sholli alaihim. Berdoalah atau bersolawatlah untuk orang yang muzaki ini, yang berzakat ini. Makanya sebaiknya kita doakan. Memang apa efek doa itu bagi para muzaki? Ini khusus untuk para amil nih, para petugas penyelenggara zakat. Ya, kepada tulabul ilm, kepada santri, kepada para asatidz, pada para guru, penting sekali memahami ini. Di ujung ayat dikatakan, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholawat kamu atau doa kamu atau ibadah kamu tadi menjadi ketentraman pada jiwa mereka. Ya, baik para asatidz, para guru, kalau dapat pemberian dari seseorang, walaupun itu enggak zakat, misalnya sedekah, infak, wakaf, zakat, jihad harta, doakan orang yang memberikannya itu. Kenapa? Karena doa kita akan memberikan sakan, istiqanah, ketentraman bagi jiwa orang itu. Dan itu sebagai bentuk balasan, sekaligus sebagai akhlak atau etika. Baik, jadi sampai di sini berarti kata sholawat artinya doa memohon keberkahan atau ibadah sebagaimana ada di dalam surat Taubah ayat 103.